Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Selama ini begitu banyak bencana dan musibah yang menimpa negara kita ini. Bencana dan musibah yang menimpa negeri ini datang silih berganti bagaikan siang dan malam. Mulai dari bencana banjir, longsor, gunung meletus, bahkan gempa bumi, bahkan sampai bencana yang terdahsyat yang menimpa bangsa kita, khususnya yang di Aceh ini tahun 2004, bencana tsunami. Ini semuanya akibat perbuatan maksiat manusia yang dibiarkan tanpa ada usaha untuk mencegah dan melarangnya dari kita semuanya, umat Islam. Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya itu berbuat kezaliman. Surat Al-Qasas ayat 59. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' walakin kadzabu fa'akhadna minhum ma kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami pasti niscaya akan membukakan pintu keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Walakin kadzabu,
akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan azab kepada mereka dengan apa perbuatan, karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wallahu ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa dirimu itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosamu. Surat Asy-Syura ayat 30. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan suatu musibah atau bencana kepada hamba-hambanya ini kecuali dengan maksud dan tujuan yang sudah tertentu. Ada maqasid syariahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita, khususnya bangsa Indonesia secara bertubi-tubi, bagaikan siang dan malam berganti-ganti terus musibah nasional, termasuk di Aceh ini. Dan baru-baru ini Gunung Semeru meletus, bencana banjir seluruh Indonesia juga melanda seluruh Indonesia, termasuk di Aceh baru-baru ini. Terus dari dulu sampai gempa tsunami, bencana gempa dan tsunami 2004 yang terdahsyat di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, menimpa bangsa kita. Ada tujuan kenapa Allah berikan musibah tersebut dan bencana tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dan maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai bencana tersebut agar kita sadar terhadap tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup ini? Allah ingatkan kembali apa tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi Allah ingatkan kita agar kita sadar apa tujuan kita ini, agar kita jangan lalai dengan kemewahan, kesenangan, kenikmatan dunia yang semu, yang sebentar, yang menipu. Allah ingatkan apa tujuan hidup kita dengan musibah tersebut dan bencana tersebut. Kemudian kaum muslimin dan mereka Allah Subhanahu wa taala, Allah menimpakan berbagai bencana dan musibah tersebut agar kita, untuk menegur kita agar kita tidak serakah dalam mengambil kekayaan alam ini tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Kita serakah mengambil kekayaan alam ini tanpa memperhatikan lingkungan atau ekosistem kehidupan sekitarnya, sehingga datanglah bencana tersebut karena keserakahan kita manusia ini dalam mengambil kekayaan alam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana dan musibah kepada kita ini untuk mengingatkan kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, baik yang sudah kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik kita sadar ataupun tidak sadar, baik kita mengaku atau tidak mengaku. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya.
Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, pasti dan niscaya aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya azabku itu adalah sangat pedih. Ini bahaya kufur nikmat. Azab Allah, mengundang azab Allah, mengundang bencana alam, bencana musibah dan sebagainya, karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukur? Dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bencana dan musibah yang Allah berikan itu juga bertujuan untuk memberikan azab kepada sebagai balasan atas maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Sehingga Allah belum menimpakan di akhirat, Allah timpakan dulu di dunia, nanti di akhirat lagi lebih parah lagi. Sebagai balasan kepada para pelaku maksiat, yang maksiat itu tidak hanya bagi orang maksiat tersebut bencana dan musibah itu, bencana alam dan musibah itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang disegerakan di dunia. Adapun bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bencana dan musibah itu adalah rahmat bagi dia, karena dia menjadi meninggal, dia mati syahid, pahalanya adalah syahid. Bagi orang-orang yang soleh, yang baik, yang tidak melakukan pelaku dosa, maksiat terang-terangan dan sebagainya, yang bertakwa kepada Allah, ini bukan azab tapi syahid, rahmat baginya. Kaum muslimin dan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak hanya menimpa kepada orang yang pelaku maksiat saja, tapi juga kepada orang-orang yang saleh, yang baik dan bertakwa. Kaum muslimin dan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kemaksiatan atau kemungkaran adalah kelalaian manusia terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini disibukkan dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan dunia. Kita berlomba-lomba mengejar harta, pangkat, jabatan, sehingga kita melupakan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti salat 5 waktu, salat berjamaah bagi laki-laki, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berpuasa, syukur nikmat kepada Allah, membayar zakat, dan berbagai kewajiban-kewajiban dalam agama kita tinggalkan, kita lupakan, kita lalaikan. Ini adalah maksiat. Ini adalah bentuk kemaksiatan manusia, sehingga Allah ingin menegur, Allah ingin mengazabnya dan sebagainya, memberi peringatannya dan sebagainya. Kaum muslimin dan mereka Allah SWT, di samping itu kemungkaran atau kemaksiatan yang banyak yang terjadi dalam masyarakat kita adalah berupa praktek syirik, khurafat, tahayul, perdukunan, dan ajaran sesat, yang semua ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah Islam, dengan keimanan kita. Dia tumbuh subur dalam masyarakat dan berkembang luas. Begitu pula praktek perbuatan bid'ah dalam keibadah sehari-hari menjadi tradisi yang dilegalkan dalam kehidupan sehari-hari, dibiarkan, bahkan dipelihara dan dilegalkan. Berbagai kriminal atau jinayat seperti pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, minuman keras dan sebagainya banyak terjadi di mana-mana. Krisis moral atau akhlak berupa perkataan dan perbuatan haram
banyak kita temukan dalam masyarakat kita, seperti menipu, manipulasi, ghibah, mencaci, menghina, memfitnah, pacaran atau khalwat dan sebagainya. Berbagai maksiat tersebut terjadi di dalam masyarakat, di hadapan kita, di sekeliling kita, tanpa ada upaya dari kita umat Islam untuk mencegah, menegurnya dan melarangnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim wajib melaksanakan amar ma'ruf, yaitu menyerukan berbuat kepada kebaikan, dan nahi mungkar, yaitu mencegah daripada kemungkaran, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya beliau menafsirkan ayat ini. Maksud ayat ini adalah, kata beliau, maksud ayat ini adalah harus ada sekelompok dari umat Islam yang melakukan tugas dakwah, meskipun sebenarnya dakwah itu merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa bi illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran atau kemaksiatan, hendaklah dia mencegah dan mengubahnya atau melarangnya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu dengan tangannya, hendaklah dia mencegah atau melarangnya atau merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, jika ia tidak mampu, maka hendaklah dia mencegahnya atau melarangnya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia dengan lisannya, dengan hatinya. Wa huwa adhaful iman, dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim wajib mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik dengan tangan, lisan ataupun hatinya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, demi jiwaku dalam genggaman Allah, kalian benar-benar mau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan menimpakan kepada kalian siksa darinya. Lalu kalian memohon doa kepada Allah, maka dia tidak akan menerimanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Berdasarkan Al-Quran yang saya bacakan tadi, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah saya bacakan tadi, maka para ulama pun sepakat bahwa hukum mencegah, hukum berdakwah atau menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban bagi umat Islam sebahagiannya. Kalau jika dilakukan oleh sebahagian umat Islam atau beberapa orang umat Islam atau sekelompok umat Islam, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Namun sebaliknya, hukum ini bisa, menurut para ulama, hukum ini bisa menjadi fardu ain jika tidak ada seorang pun dalam satu kampung, suatu negeri itu yang tidak melakukan perintah kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka semuanya menjadi berdosa karena tidak melakukannya perbuatan kewajiban kifayah tersebut. Jadi menjadi fardu ain bagi setiap umat Islam
di suatu negeri itu, jika tidak ada seorang pun yang mencegah suatu perbuatan, melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, artinya berdosa bagi setiap penduduk kampung yang tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim wajib mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik dengan tangan, lisan maupun hatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah saya bacakan tadi. Seorang pemimpin wajib mencegah kemungkarannya dengan kekuasaannya. Itulah makna falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya itu dia bisa mengubah kemungkaran tersebut, bisa mencegah kemungkaran tersebut. Dengan kekuasaannya itu dia bisa mencegah kemungkaran tersebut, melarangnya. Inilah makna falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mencegahnya kemungkaran itu dengan tangannya, yaitu kekuasaannya. Kemudian fa'illan yastati', jika dia tidak mampu, tidak ada kuasa, tidak ada jabatan, maka dengan lisannya. Dengan lisannya itu lewat ceramah, lewat khutbah, lewat pengajian, lewat pengajaran, mengajar dan sebagainya, dakwah dengan lisan, atau lewat tulisan. Bagi seorang ustadz ulama menulis artikel, tulisan opini dan sebagainya, dan tulisan buku, dia tulis dakwah mencegah kemungkaran dan sebagainya, mengajak untuk membuat kebaikan dan dakwah untuk meninggalkan kemungkaran. Maka ini adalah makna mengubahnya dengan lisan. Kemudian jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Apa maknanya mencegah kemungkaran dengan hati? Maknanya adalah membenci kemungkaran tersebut, membencinya, tidak senang, marah, benci. Dan ini adalah kewajiban yang paling rendah kata Rasulullah. Ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Nggak ada lagi lebih tinggi ini paling rendah sekali. Minimal inilah seorang muslim ada rasa kebencian kepada kemungkaran yang terjadi. Kalau tidak bisa tegur, tidak mampu berdakwah, tidak ada kejabatan dan kuasa, dalam hati saja saya tidak senang seperti itu, saya marah. Jangan sebaliknya, malah mendukung, diam melihat kemungkaran tanpa ada kebencian, tanpa ada menampakkan kebenciannya, tanpa ada kemudian upaya untuk merubahnya. Sama saja melegalkan kemungkaran, sama saja meridai kemungkaran, pahala dosanya sama dengan pelaku kemungkaran tersebut. Orang yang diam tapi dia tidak membantahnya, menegurnya, dan bahkan dalam hatinya tidak ada sedikit pun benci dan marah, sama hukumnya dengan pelaku maksiat tersebut. Kaum muslimin, inilah yang mengundang bencana alam dan musibah bertubi-tubi di negeri kita ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar sama saja mengundang bencana dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya berdiam diri menyaksikan kemungkaran di sekitar kita tanpa ada yang mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana dan azabnya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Begitu pula mentolerir kemungkaran tersebut bagi orang yang mampu menghentikannya berarti meridai dan melegalkan kemungkaran tersebut. Jika kemungkaran itu telah merajalela dan tidak ada seorang pun yang melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah SWT akan timpakan bencana dan azabnya kepada penduduk negeri yang banyak bermaksiat tersebut. Karena penyebab utama turunnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan atau kemungkaran yang merajalela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak artinya, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Dan Allah SWT juga berfirman yang artinya, dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan menimpahkan kepada mereka keberkahan, pasti kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Al-A'raf 96. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mengetahui kezaliman dan tidak memberantasnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka.
Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Jarir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika suatu kaum mengetahui kemaksiatan tapi mereka tidak memberantasnya padahal mereka mampu untuk melakukannya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka sebelum mereka meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat juga menjelaskan hal sama seperti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut. Di antara mereka adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah SWT menyuruh kaum muslimin untuk tidak melegalkan kemungkaran yang terjadi pada mereka. Jika tidak, Allah akan menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana dan azab Allah SWT itu datang tidak hanya menimpa pada pelaku maksiat saja, namun juga menimpa orang-orang yang saleh dalam kehidupan suatu negeri tersebut. Allah SWT berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan takutlah kamu sekalian akan siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Al-Anfal 20 ayat 25. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata mengenai ayat ini, menafsirkan ayat ini, Allah SWT menyuruh kaum mukminin untuk tidak melegalkan kemungkaran yang terjadi pada mereka. Jika tidak, Allah akan menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka. Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sedangkan orang-orang yang saleh itu di tengah-tengah kita? Rasulullah SAW menjawab, ya, jika kejahatan itu merajalela. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya manusia itu jika melihat kemungkaran tapi tidak menghentikannya, maka Allah SWT akan menimpakan hukuman kepada mereka secara menyeluruh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai bencana alam dan musibah yang menimpa kita selama ini dari dulu sampai hari ini, dan semoga kita semuanya berkomitmen dalam menegakkan syariat dan mengamalkan syariat agar bencana alam yang menimpa kita ini, agar kita tidak selalu ditimpakan kepada kita, dan agar kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bencana dan azabnya. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkomitmen untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala azza wa jalla, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min al hammi wal hazan wa na'udzubika min al jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min virus corona. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamamatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal juzami wal jununi wa sayil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.